Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Shala Channel. Selagi kegiatan aku kali ini teman-teman, di sini aku lagi ngupas-ngupas bawang merah, bawang putih, dan kemudian lanjut aku cuci-cuci. Ini aku cucinya seperti ini ya, karena ini tuh airnya deres banget, airnya kenceng. Jadi seperti ini aja udah bersih ya, karena tekanan airnya kuat banget. Kemudian lanjut di sini aku tuh mau buat bumbu ya teman-teman. Ini tuh ada hanya 3 bahan aja. Ada bawang merah, itu udah aku potong-potong seperti itu supaya nggak terlalu gede-gede ya, supaya nggak terlalu besar-besar. Dan ini bawang putih, aku potong-potong juga yang gede-gede, masing-masing itu 250 gram atau seperempat. Dan ini kemiri yang aku sangrai di awal video tadi ya teman-teman. Jadi untuk kemirinya nih udah disangrai, dan waktu aku sangrai tadi itu juga sebanyak 250 gram kemirinya, tapi di sini aku pakai hanya sepertiganya aja untuk campuran si bawang aku ya teman-teman. Jadi kira-kira sekitar 85 gram gitu ya, karena sepertiga dari seperempat ya, sepertiga dari 250 gram gitu, kurang lebih ya sekitar 85 gram ya. Di sini aku mau buat bumbu dasar ya teman-teman. Bumbu dasar aku buat aku masak sehari-hari. Jadi ini tuh simple banget, hanya terdiri dari 3 bahan aja. Kalau di sebelumnya yang udah habis, jadi ceritanya aku tuh udah kehabisan bumbu ya teman-teman, bumbu yang buat aku masak. Nah ini aku mau buat lagi. Kalau untuk di bumbu aku yang sebelumnya itu aku tuh pakai kunyit dan ketumbar, tapi kali ini aku mau yang lebih simple aja. Oke, untuk si bawang-bawang dan kemirinya ini mau aku chopper dulu teman-teman. Aku masukin aja semuanya sekaligus ya, si ketiga bahan ini, bawang merah, bawang putih, dan kemiri yang sudah disangrai. Kemudian aku kasih minyak goreng ya. Buat teman-teman yang nggak punya chopper boleh pakai blender, tapi kalau pakai blender nanti masaknya jadi lebih lama ya teman-teman, karena kalau kita ngeblender ini kan pasti pakai air ya. Jadi untuk airnya itu, kadar airnya nanti harus kita keringin ya, jadi masaknya nanti lebih lama. Nah ini jadinya si bawang aku dan kemiri, bawang dan kemiri udah selesai dichopper, jadinya seperti ini. Kemudian mau langsung saja aku masak ya teman-teman. Aku pakai wok pan yang dipakai buat menyangrai si kemiri tadi ya, langsung saja aku pakai. Oke, di sini aku bersihin dulu si chopper aku ini ya. Sayang banget kan, itu masih banyak yang nempel-nempel seperti itu. Kalau dibuang sayang banget ya teman-teman. Karena bawangnya kan lumayan ya harganya di tempat aku itu. Untuk bawang merah seperempat itu 8.000. Nah, kalau bawang putih seperempatnya itu sekitar 10.000 gitu ya teman-teman. Nah oke, di sini aku tambahin minyak goreng lagi supaya nggak terlalu kering ya teman-teman. Di sini aku masak aja. Nah kalau teman-teman pakai blender, jadi sebelum dikasih minyak goreng itu harus dikeringin dulu kadar airnya ya teman-teman ya. Setelah airnya kering, barulah nanti diberi minyak goreng. Nah karena aku pakai chopper nggak pakai air, jadi langsung saja aku beri minyak goreng. Tapi di sini juga sebenarnya masih mengandung air ya, air dari si bawang merahnya itu ya teman-teman. Tapi kadarnya nggak banyak, jadi bisa dikeringin seperti ini ya sambil memasaknya aja, sambil ngaduk-ngaduk. Nah masaknya ini tuh harus selalu diaduk-aduk ya teman-teman, supaya nggak gosong, supaya matangnya merata. Sambil ngaduk-ngaduk si bumbu aku ini, aku mau ucapin terima kasih ya buat teman-teman semuanya. Oh iya, aku lupa menyapa teman-teman onlineku semuanya dimanapun berada. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya ya. Amin amin ya robbal alamin. Buat teman-teman yang lagi sakit, semoga lekas sembuh, diangkat penyakitnya oleh Allah dengan tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Amin. Nah di sini kelihatan ya, masih ada airnya gitu, masih ada kadar airnya dari si bawang itu. Jadi di sini kelihatan banget bumbunya itu blubek-blubek gitu ya teman-teman, masih nyiprat-nyiprat gitu, tapi nggak banyak sih, hanya nyiprat-nyiprat pelan aja. Jadi makanya
aku aduk terus seperti ini supaya nggak nyeprat-nyeprat ke aku gitu ya percikan air dan campur minyaknya itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau aku ngomongnya belepotan, karena aku sepertinya udah lama banget nggak pernah dubbing ya di video-video aku sebelumnya. Biasanya aku langsung ngomong saat record video gitu ya, nggak pakai dubbing, karena sebenarnya aku itu susah banget cari waktu buat dubbing seperti ini ya, karena lingkungan rumah aku tuh kan rame, depan, samping, dan belakang itu jalan. Kalau dubbing siang-siang itu berisik, dan kalau dubbing malam itu aku harus nunggu si adek tidur dulu, dan biasanya kalau dia tidur aku juga tidur. Jadi susah banget cari waktunya ya. Nah, untuk kali ini kebetulan ada banget waktunya, si adek udah tidur dari tadi, jadi aku ya menggunakan kesempatan ini buat dubbing ya. Nah, di sana teman-teman bisa lihat blubuk-blubuk ini masih ada kadar airnya ya teman-teman. Tapi kalau di chopper seperti ini nggak terlalu lama sih ya masaknya, karena kadar airnya kan hanya sedikit dari si bawang-bawangnya itu aja ya teman-teman. Ini aku aduk-aduk terus sampai nanti si bumbunya ini berubah warna ya teman-teman. Kalau ini kan masih mentah, dia masih kelihatan bawangnya keputih-putihan gitu ya, karena ini tuh masih mentah. Oke, jadi inilah rahasia aku supaya masaknya satset cepet gitu ya teman-teman, masaknya cepat selesai dan gak terlalu menguras tenaga ya. Harus nyiapin bumbu, setiap kali mau masak harus ngupas-ngupas bawang, terus nyiapin bumbu, numbuk-numbuk atau ngiris-ngiris gitu ya teman-teman. Jadi aku selalu stok bumbu seperti ini. Nah, ini bumbunya udah matang teman-teman, sudah berubah warna kecoklatan gitu ya. Ini tandanya udah mateng dan minyaknya juga udah keluar seperti itu ya. Jadi seperti inilah bumbu dasar aku ya teman-teman. Jadi kalau buat teman-teman yang rajin buat bumbu dasar itu biasanya ada bumbu dasar putih, bumbu dasar kuning, bumbu dasar oranye, dan bumbu dasar merah gitu ya. Kalau aku cukup satu ini aja. Jadi ini tuh bumbu dasar putih ya sebenarnya. Aku cukup ini aja kalau pengen masak. Kalau pengen masak yang ada bumbu kunyitnya, nanti tinggal ditambahin dengan kunyit gitu ya, ditumbukin kunyit aja. Tapi untuk si bumbunya tetap pakai yang ini. Oke, ini bumbu aku udah mateng ya teman-teman, kompornya udah aku matiin. Tapi aku masih aduk-aduk lagi sebentar seperti ini supaya dia cepet dingin ya, karena untuk dimasukin ke dalam wadah harus tunggu dingin dulu ya teman-teman untuk si bumbunya. Oke, ini bumbunya udah dingin teman-teman, sudah aku masukin ke dalam food container, jadinya sebanyak ini. Untuk bumbu sebanyak ini aku tuh bisa menghabiskannya dalam waktu 3 bulan kurang lebih ya. Dan ini tuh awet banget, dalam waktu 3 bulan itu masih tetap bagus ya teman-teman. Karena aku kan makanya hanya buat masak sehari-hari aja, buat makan di rumah gitu ya. Buat makan sehari-hari di rumah. Hanya bertiga gitu ya, aku, pak suami, dan si adik. Jadi bumbu sebanyak ini tuh insya Allah bisa sampai 3 bulan aku baru bisa menghabiskannya. Cukup lama ya, dan dalam waktu 3 bulan itu aku santai banget kalau mau masak, nggak perlu rempong-rempong lagi nyiapin bumbu, tinggal keluarin ini aja dari kulkas gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak video aku ini ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ambil baiknya, buang buruknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.